Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Ada keperluan apa Bu? Begini Bu, saya kan beberapa minggu yang lalu habis liburan. Jadi saya ingin konsul Bu, Ya. kayak mana penggunaan kayak keluarga berencana itu Bu. Ibu mau KB gitu ya Bu? Iya Bu. Ya, jadi saya menjelaskan ya Bu, kalau memang Ibu ngalamin dari 1 minggu yang lalu kan Bu, yang mengalami keguguran gitu kan? Iya. Ya, ya memang Bu, bagus sekali kalau Ibu dalam mengalami keguguran itu, bagusnya setidaknya kita harus menunda kehamilan dulu, minimalnya itu selama 6 bulan. Di saat itu Ibu bisa menunda kehamilannya menggunakan saya kasih itu misalkan kondom bisa, pil, suntik, atau menggunakan alat kontrasepsi IUD atau disebut sekarang itu bahasa awalnya itu spiral yang berbentuk T. Nah, saya akan jelasin sini. Kondom itu yang alat kontrasepsi yang non hormonal itu digunakan oleh pria, itu digunakan untuk menghambat saluran sel sperma ke vagina perempuan. Nah, kalau pil itu bentuk tablet. Nah, ini biasanya diminum oleh perempuan. Ada yang 21 kapsul, ada yang 28. Dan ini mengandung hormon estrogen sama progesteron. Nah, itu juga terjadi itu menghambat ovulasi pada perempuan. Nah, yang ke alat kontrasepsi berikutnya bisa juga suntik. Nah, suntik KB ini ada 2 jenis. Suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Nah, di saat Ibu melakukan suntik 1 bulan, ingat jadwalnya harus 1 bulan. Jadi bulan berikutnya harus datang lagi. Nah, kalau suntik 3 bulan itu jangkanya sampai 3 bulan. Nah, di saat 3 bulan kemudian Ibu harus datang lagi untuk melakukan suntik 3 bulan lagi. Nah, kalau Ibu tadi mengalami keguguran tadi, bisa kita menggunakan juga alat kontrasepsi IUD. Itu bahasa awalnya disebut juga spiral gitu yang berbentuk T. Nah, itu nanti cara pemasukannya itu nanti kita masukkan melalui vagina dan itu akan nempel di dinding rahim Ibu. Di saat memang kalau di saat menggunakan IUD ini dia KB hormonal tadi. Tapi di saat Ibu menggunakan IUD bentuk spiral tadi bisa. Jadi terserah Ibu menggunakan kondom itu pada pria, pil atau suntik 1 bulan sama 3 bulan sama IUD tadi. Ya terserah Ibu menggunakan yang mana. Tuh. Jadi Bu, di saat tadi saya sudah jelaskan tentang IUD, jadi ada yang ingin ditanyakan Bu? Iya Bu, kan Ibu memilih biar kakak saya ini memakai KB IUD, jenis IUD. Kalau boleh tahu apa efek samping dari pemakaian KB IUD Bu? Ya, memang setiap alat kontrasepsi itu memiliki efek samping gitu. Nah, di saat dia menggunakan IUD pasti terjadinya kegemukan. Nah, di saat itu juga akan mengalami menstruasi tidak teratur, dan saat menstruasi awal dia akan mengalami mengeluarkan darah yang banyak gitu. Lalu dia akan mengalami rasa mual muntah, tapi hanya berlangsung sekitar 2 harian gitu, nggak selamanya. Nah, di IUD ini jangka waktunya sampai 10 tahun. Nah, di saat Ibu pengen hamil lagi, karena ini kan menunda kehamilan dan pengen di 2 tahun kemudian punya anak, bisa alat IUD ini bisa dibuka kembali dan kembali lagi melakukan ovulasi gitu. Jadi bisa lagi memiliki anak gitu. Ada lagi yang mau tanya Bu? Begini Bu, jadi jika saya mau mengambil suntik itu Bu, jikalau lupa gitu Bu, apa bisa gitu? Lupa saya menyuntik. Makanya tadi Bu, di saat kita pergi ke tenaga kesehatan atau ke klinik gitu, nanti itu dikasih kartu gitu kan. Di saat suntik pertama dan pulang di tanggal yang sebelum melakukan suntik itu akan dikasih jadwal. Nah, kalau lupa, nah di saat itu dan Ibu juga melakukan hubungan seks gitu sama suami, nanti akan ada namanya kapsul darurat gitu, alat tablet yang darurat gitu, itu akan diminum 2 tablet gitu. Jadi ada juga, tapi waktunya selama 3 hari aja gitu. Ada kok masalahnya, kalau jika terlambat ya diminum ya
tablet gitu. Tadi kan udah saya jelaskan kan Bu, jadi apakah Ibu setuju untuk melakukan tindakan pemasangan IUD? Jika itu baik untuk saya Bu, saya setuju. Kalau Ibu? Iya Bu, jika dia setuju ya saya setuju. Baik, saya untuk melakukan tindakannya, saya butuh tanda tangan dari Ibu. Nah, Ibu juga bisa ya tanda tangan. Terima kasih Bu. Oke, nanti saya akan melakukan tindakan ini ya Bu.